واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwani wa akhwati fid din, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita semua, rahmatnya kepada kita semua. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas keimanan dan amalan saleh hingga ajal menjelang. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik mampu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang selama ini kita hidup di atas nikmat dan karunia tersebut, dan di sisa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai dengan terputusnya nikmat tersebut dengan kematian kita. Ini adalah kajian perdana yang kita lakukan di luar kompleks pondok pesantren selama kurang lebih 2 tahun terakhir sejak awal pandemi COVID-19 yang berasal dari Wuhan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kita, baik pusat sampai setempat, itu tidak membolehkan setiap kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Sebab hal itu akan sulit untuk menghindari kerumunan dan protokoler kesehatan yang lainnya. Dan ini sudah kurang lebih 2 tahun. Kita sudah mendengar, melihat, menyaksikan efek atau dampak daripada COVID-19 ini, yang hampir seluruh negara di dunia itu merasakannya. Jutaan orang terpapar dengan COVID-19. Ratusan ribu meninggal, termasuk diantaranya di Indonesia. Dan disebut sebagai pandemi, disebut sebagai penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Bahkan saat ini sudah ada varian yang disinyalir berasal dari negara lain, dari India. Dan itu sudah masuk di Indonesia. Semua orang takut, semua orang merasakan bagaimana dampak daripada efek atau dari COVID-19 tersebut, atau disebut dengan corona.
Terlepas dari sebahagian saudara kita yang menganggapnya sebagai konspirasi, menganggapnya sebagai hoax. Tetapi data dan fakta yang ada itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang corona atau COVID-19 itu ada. Dan seluruh protokol kesehatan yang diperlakukan itu seluruhnya insyaallah sudah sesuai dengan maqasidus syariah, sesuai dengan maksud dan tujuan daripada syariat Islam, yang diantaranya adalah maqasidud daruri, maksud syariat yang sifatnya esensi. Di antaranya adalah menjaga jiwa manusia, menjaga jiwa atau nyawa manusia, bukan hanya kaum muslimin, tetapi manusia secara umum. Maka segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada bentuk membahayakan jiwa atau nyawa manusia itu dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dharar wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Olehnya, protokoler kesehatan itu diaminkan oleh para ulama. Sebab itu sudah sesuai dengan maqasid, maksud syariat, maksud daripada syariat Islam. Nah, walaupun demikian, dimaklumi dan diakui ada sebahagian atau segelintir dari kaum muslimin yang memprotes. Kenapa masjid ditutup, pasar dibuka? Iya. Kenapa berani ke pasar tapi tidak berani ke masjid? Seluruhnya itu menggunakan akal, logika, dan perasaan. Sebab kalau menggunakan syariat dari Al-Quran yang sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan berkata demikian. Dia tidak akan mengungkapkan kalimat-kalimat yang demikian. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan seluruh permukaan bumi sebagai masjid? Wa ju'ilat li al-ardh masjidan wa tuhura, dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid, sebagai tempat untuk melaksanakan sujud, salat. Maknanya apa? Maknanya walaupun tidak dilakukan di masjid, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Berbeda halnya dengan pasar yang ditutup, yang pelaksanaan jual beli hanya sekali, mungkin sepekan, 2 kali, atau mungkin 3 kali sebulan. Tidak setiap saat. Beda dengan masjid yang minimal 5 kali kita harus ke masjid. Hal-hal yang seperti ini kadang kurang difahami. Tapi walhamdulillah kebanyakan dari kita itu faham akan bahaya COVID-19. Makanya alhamdulillah kita semua berusaha untuk menerapkan yang namanya protokoler kesehatan. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita khawatir dan takut dengan yang namanya COVID-19, kita anggap dan meyakini itu adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Sebagaimana ketakutan kita terhadap penyakit-penyakit yang mungkin selama ini ada di sekitar kita atau mungkin kita mengalaminya.
Ada yang takut dengan kolesterol, sehingga makanan yang mengandung daging seluruhnya dihindari. Ya. Tidak ingin dia cepat mati katanya. Penyakit-penyakit yang sebagian orang mengatakan penyakit orang kaya, padahal orang miskin banyak juga yang kena. Semuanya ditakuti. Itu wajar saja. Itu tabiat. Manusia kalau takut seperti itu masih tabiat. Enggak masalah. Iya. Toh memang itu membahayakan. Iya. Tetapi ketahuilah jemaah sekalian, ada penyakit yang jauh lebih berbahaya. Jauh lebih dahsyat. Efeknya, dampaknya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, dibandingkan dengan COVID-19 ataupun nanti kalau misalnya ada COVID-20, kolesterol, ginjal dan seterusnya dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Itu belum ada apa-apanya. Sebab seluruh penyakit tersebut hanya menyerang fisik manusia dan efeknya hanya di dunia saja. Berakhir penyakit tersebut seiring dimasukkannya manusia ke liang lahat. Artinya apa? Ada yang terpapar COVID-19. Ada yang terkena penyakit gagal ginjal, kolesterol, dan sederet penyakit yang lainnya. Penderitaan yang dia alami, kesulitan yang dia rasakan, itu hanya di dunia saja. Itu hanya di dunia saja. Berakhir penderitaan tersebut dengan meninggalnya dia. Itu hanya menimpa keduniaan kita. Tetapi di sana ada penyakit yang penyakit tersebut menimpa agama seseorang. Yang kalau seseorang terkena dan terpapar dengan penyakit tersebut, maka dampaknya bukan cuma di dunia. Justru dampak yang dirasakan di dunia adalah muqaddimah. Awal dari penderitaannya. Dan kemudian penderitaan tersebut akan berlanjut mulai di alam kubur. Kemudian ketika ia nanti dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu meniti titian sirat dan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau penyakit tersebut adalah penyakit yang menimpa agama seseorang. Olehnya Rasulullah SAW di antara doa beliau yang beliau panjatkan dan ajarkan kepada umatnya, beliau katakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan, ya Allah, Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Jangan jadikan musibah tersebut menimpa agama kami. Hanya jemaah sekalian, kadang orang lebih prihatin dan perhatian terhadap penyakit-penyakit yang menimpa kita di dunia ini, menimpa keduniaan kita, dibandingkan penyakit yang menimpa agama kita. Kalau kita sudah mengalami sakit gigi, sakit apa saja, maka kita akan berusaha untuk mengobatinya. Tidak puas dengan dokter umum, cari dokter spesialis. Tidak puas dengan dokter lokal, cari dokter yang kualitasnya internasional. Kalau perlu terbang ke berbagai negara. Supaya apa? Supaya kesehatan kita itu bisa pulih untuk satu penyakit. Tetapi ketika penyakit tersebut menimpa agama seseorang, dia tidak sholat, dia tidak kenal akidah atau keyakinan yang benar,
Dia tidak paham sunnah. Dia tidak mengenal dan tidak bisa membedakan, tidak bisa memilih dan memilah mana harta yang halal, mana harta yang haram. Semuanya disampaki. Tidak ada kegalauan, tidak ada kesedihan. Bahkan semuanya ia terima dengan ucapan alhamdulillah. Padahal agamanya sedang mendapatkan musibah. Berbeda dengan musibah yang ia dapatkan berupa penyakit tadi. Ia galau luar biasa. Tidak bisa tidur. Bahkan anggota keluarganya pun ikut merasakan itu. Tapi ketika itu menimpa agama, dia santai-santai saja. Ketika hatinya membatu dan mengeras, di antara buktinya susah untuk menerima nasihat. Dianggap semua orang yang menasihati itu adalah mencelah. Dianggap orang yang menasihati itu dia banji yang benar, yang lain masuk neraka. Setiap ada nasihat, setiap ada peringatan, dia tidak mau menerima. Hati sudah membatu. Hati sudah mengeras. Bahkan untuk sekedar meneteskan air mata takut kepada Allah saja, susahnya luar biasa. Untuk sekedar mengingat dosa yang ia lakukan 2 atau 3 menit yang lalu, tidak ada waktu untuk itu. Tidak ada waktu untuk hal tersebut. Sementara ia menganggap masih dalam keadaan baik-baik saja. Sampai-sampai ada yang merasa keduniaannya semakin bertambah. Padahal dari sisi agamanya semakin mengalami penurunan. Dulu ketika dia masih berusaha dari nol sebagai seorang laki-laki yang muslim, tentu ia mesti melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu dilakukan dengan berjamaah di masjid. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Berbagai macam kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditolerir. Seolah-olah orang yang hadir di masjid sholat 5 waktu adalah pengangguran semua. Makanya mereka hadir. Dia tidak punya waktu untuk itu. Diajak bagaimana kita mengislah, memperbaiki diri, jihadun nafs dengan mempelajari ilmu agama. Sebab semua amal ibadah yang kita lakukan harus didasari ilmu agama. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan yang penting sholat, bukan yang penting puasa, zikir, tilawah Quran, bukan. Diajak, ayo kita belajar. Apa yang mesti kita lakukan, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang haram. Gak ada waktu. Sibuk. Mulai Senin sampai Senin. Seolah-olah orang yang hadir pengajian, orang yang hadir belajar adalah pengangguran semua. Masya Allah wa inna lillah. Giliran untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Datang artis dari luar negeri. Tidak usah luar negeri. Mungkin dari Malang saja, Malangke. Jadwalnya jam 7 malam. Pukul 19.00. Mulai jam 5 dia sudah antusias. Tiket sebulan sebelumnya. Bahkan sebelum tiket itu dicetak, kalau bisa dia cetak sendiri. Antri mulai jam 5. Padahal masih 2 jam. Ya, siap. Ya. Yang suka dan hobi dengan olahraga. Yang namanya pertandingan-pertandingan yang tarafnya internasional. Subhanallah. Ya. Ditunggu waktunya. Kalau perlu begadang. Ya. Begadang. Semua jadwal dan schedule yang lain usahakan dikasih match dengan jadwal itu. Supaya tidak kehilangan kesempatan ya
Entah itu menyaksikan langsung di lapangan atau melalui siaran live-nya. Itu yang terjadi. Iya. Tapi untuk yang sifatnya islahun nafs, memperbaiki diri, berupa belajar ilmu agama, memperbaiki kualitas ibadah, susah, nggak ada waktu, sibuk. Inilah yang saya katakan dan sebutkan tadi, dia telah terpapar dengan penyakit yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan COVID-19. Dibandingkan dengan seluruh penyakit yang oleh para tenaga kesehatan, tenaga medis sebutkan sebagai penyakit yang paling berbahaya di permukaan bumi ini. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, di mana hadits yang berasal dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yushiku al-umam an tada'a 'alaikum kama tada'a al-aqlata ila qas'atiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyaris hampir saja para umat, ini orang-orang kafir, orang-orang yang bertolak belakang dengan Islam, itu memperebutkan kalian, mengerumuni kalian dari berbagai macam penjuru, sebagaimana kama tada'al aqlatah, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di atas sebuah qas'ah, sebuah piring atau tempat makan. Nyaris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Yakni kaum muslimin ketika itu, ya, saya kadang bahasakan dengan bahasa yang sering kita sebutkan di sini. Ya, hampir dari setiap penjuru pasambaki kaum muslimin. Kenapa Nabi sebutkan dalam bentuk makanan di atas sebuah piring? Bagaimanakah yang namanya makanan? Makanan itu tidak ada feedback, tidak akan melawan ketika dimakan. Ya. Bisa dimakan kapan saja, bisa langsung ditelan, bisa dikunyah atau langsung ditelan. Bisa dihabiskan dan hasilnya menjadi kotoran. Apakah ada makanan melawan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu kondisi umat Islam di akhir zaman, kata Nabi. Semua orang kafir memperebutkan kalian, mengerumuni kalian, mau menghabiskan kalian. Iya. Nah, ketika itu disebutkan, maka kilah, ada yang bertanya kepada beliau, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Iya. Apakah ketika itu jumlah kita minim, sedikit? Iya. Sehingga orang-orang kafir itu begitu mudah menyantap kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan jumlah kalian ketika itu katsir. Banyak. Jumlah kalian luar biasa banyaknya. Dilihat dari si sensus, ya, umat Islam jumlahnya luar biasa. Di Indonesia saja ini berapa persen umat Islam? Konon 75%. Artinya 25% itu bukan umat Islam. 75% ini Islam. Jauh lebih banyak. Yang 25% ini terbagi-bagi lagi. Ya, dengan segala macam aliran, keyakinan, dan apanya mereka. Tapi jumlah umat Islam banyak sekali. Nah, dan justru di saat itu mereka jadi santapan oleh orang-orang kafir dari berbagai penjuru. Kata Nabi, walakinnakum gusa'u ka gusa'is sayl. Jumlah kalian banyak, ya, tapi seperti dengan buih di lautan. Semua yang pernah
ke laut, iya, pasti pernah melihat buih, busa. Iya, jumlah busa itu banyak. Tapi begitu diterpa oleh ombak, bahkan diterpa oleh angin laut, langsung hilang. Jumlah yang banyak, tapi tidak berkualitas. Kuantitas, subhanallah. Kualitas, innalillah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yanzi'anna Allahu min sululi aduwikum al-mahabbata minkum." Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Siapa musuh umat Islam? Musuh umat Islam adalah orang-orang kafir. Dan orang kafir ini adalah juga musuhnya Allah. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku, kata Allah, dan musuh kalian sebagai wali. Ya. Musuh umat Islam adalah orang kafir dan kekafiran. Dan itu juga adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dari orang kafir sudah dicabut oleh Allah. Mereka tidak takut dengan jumlah kita. Kalau di zaman Rasulullah, jemaah sekalian, 1 bulan sebelum Nabi datang ke tempat itu sudah berdebar-debar jantungnya orang kafir. Ya. Kata Nabi, nusiltu birru'bi masiratu syahr. Ya. Salah satu keistimewaan kami, itu Nabi SAW 1 bulan sebelum Nabi datang ke tempat itu, orang kafir sudah bertakut, gemetar. Itu baru 1 bulan. Ya. Kalau zaman now gimana? Nah, pas 1 bulan berhadapan langsung aja mereka tidak takut. Ya. Nah, Allah sudah cabut rasa takut orang kafir terhadap kita, terhadap umat Islam. Nah, dan itu terjadi di akhir zaman. Ya. Ya. Dan wala yaghzifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Allah cabut rasa takut dari orang kafir di dalam hati mereka. Sebaliknya dalam hati umat Islam diberikan penyakit. Yang penyakit ini ya, namanya al-wahnu. Wahnun. Ya, mirip ya, tapi bukan, saya tidak menyamakan. Ya, Wuhan. Ya, kalau COVID-19 kan dari Wuhan. Ya, tapi kalau Wahan, subhanallah. Ini yang kita maksudkan tadi. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu al-wahnu? Apa itu wahan? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap dunia dan takut mati. Ini penyakit yang disebut dengan al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit yang jauh lebih berbahaya dibandingkan COVID-19, dibandingkan dengan seluruh penyakit yang pernah ada ataupun nanti belakangan ada. Sebab seluruh penyakit-penyakit yang menimpa jiwa atau fisik manusia selesai di dunia ini. Tapi kalau penyakit ini ada dalam diri manusia, khususnya kaum muslimin, seperti yang saya sebutkan tadi, di dunia ini penderitaannya itu adalah muqaddimah. Muqaddimah di dunia ini. Lanjut nanti ketika ia meninggal di alam kubur. Terus berlanjut sampai dimasukkan ke dalam neraka. Anda kolesterol, apakah Anda dihukum masuk neraka karena kolesterol? Bahkan ketika Anda tertimpa pandemi, Nabi katakan apa terhadap orang yang tertimpa wabah? Fahuwa syahid, dia syahid. Ya?
Iya, man gharika fahuwa syahid. Ada yang mati tenggelam. Iya, dia syahid. Tertimpa tembok atau runtuhan, dia syahid. Selesai masalahnya di dunia. Tapi penyakit al-wahan ini justru ketika yang meninggal, disitulah mulai berdatangan masalah demi masalah. Iya. Penyakit yang menimpa agama seseorang. Nah, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hal-hal yang perlu untuk kita luruskan. Nabi sebutkan penyakit al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, sebelumnya perlu kita pahami, dua hal ini berkaitan. Siapapun yang cinta dunia, pasti takut mati. Iya, pasti demikian. Nah, muncul pertanyaan, apakah tidak boleh kita cinta dengan dunia ini? Yang mana kan dimaksud dengan dunia? Iya. Biasanya kita mendengarkan istilah kadunia ini. Ya. Atau ada itu yang biasa lewat-lewat DS, AS. Ya. Apa kepanjangannya? Dunia sementara, akhirat selamanya. Benar. Ada masalah dengan istilah itu? Ada masalah? Tidak ada ya? Ya memang istilahnya benar. Memang dunia ini sementara, akhirat selamanya. Enggak perlu dipermasalahkan. Ya. Nah, yang jadi masalah ketika seorang muslim tidak tahu dan tidak bisa memposisikan dunia itu bagaimana kita memandangnya dan bagaimana memposisikannya. Iya. Sengaja tanya pertanyaan dengan seperti tadi, apakah kita tidak boleh cinta dengan dunia? Apakah tidak boleh? Jamaah sekalian, cinta terhadap dunia, harta, tahta, wanita, iya, itu adalah fitrah manusia. Tabiat manusia. Kok bisa demikian? Ya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia dihiasi dengan apa? Hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada wanita. Ya, wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, perbendaharaan dunia. Ya, harta benda. Harta tahta wanita. Allah sebutkan, ya, itu dihiasi untuk manusia. Itu tabiat. Iya. Setiap manusia selama masih ada pada tabiatnya senang yang itu. Pasti senang yang namanya keduniaan. Ya, di sini ada yang tidak senang dengan dunia? Ada yang tidak senang dengan wanita? Harta? Tahta? Ada yang tidak senang di sini? Betul? Ada yang tidak senang? Pasti semuanya mau. Tabiat kita, iya, sebagai manusia, suka yang seperti itu. Iya. Nah, kalau begitu masalahnya di mana dengan cinta dunia? Masalahnya adalah ketika seorang itu tamak dengan dunia tersebut. Ketika seseorang itu menjadikannya prioritas nomor 1. Itu jadi masalah. Ya. Kalau saya mau ringkas, tidak ada sepotong pun ayat dalam Al-Quran ataupun sepotong pun hadis dari Nabi SAW yang memuji yang namanya kehidupan dunia. Tidak ada. Tidak ada. Silahkan cek. Silahkan periksa. Ya. Silahkan. Nanti kita akan sebutkan juga ayat-ayat yang menyebutkan itu dan bagaimana Nabi SAW terhadap dunia. Ya. Semuanya merendahkan. Bahkan kata ad-dunia yang pernah belajar bahasa Arab, apa itu artinya ad-dunia? Dana, yadni,
Ya, atau artinya dana yang paling rendah. Ya. Apalagi dikatakan adna, oh yang paling di bawah itu. Sebab yang di atas bukan adna tapi a'la. Iya. Dunia itu paling rendah dari sisi bahasa saja. Orang sudah tahu. Iya. Nah, jemaah sekalian, iya, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hadid di ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah, ad-dunya itu hanyalah la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Iya. Hanyalah permainan dan senda gurau. Wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Perhiasan dan saling menyombongkan wa tafakhur bainakum di antara kalian disebabkan banyaknya harta benda wal aulad dan anak-anak. Allah sebutkan kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Itu perumpamannya seperti ghaith, seperti hujan yang membuat orang kafir itu pun terpesona. Iya. A'jabal kuffar nabatahu summa yahiju fatarahu musfarra. Seperti hujan yang membuat orang kafir terpesona, yang hujan tersebut jatuh dan membuat tanam-tanaman atau apa yang di bumi itu tumbuh. Setelah tumbuh berkembang, dia menjadi musfarra, menjadi menguning, layu, tidak ada hilang, tidak ada yang membekas, sirna begitu saja. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal hayatud dunya kama'in anzalnah minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard. Perumpamaan kehidupan dunia itu seperti kama'in, seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu fakhtalata bihi nabatul ard. Air hujan tersebut kemudian bercampur dengan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Iya. Nah, mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrafaha, sampai ketika tanaman itu tumbuh subur disebabkan air hujan tersebut, ada yang dinikmati dan dikonsumsi oleh manusia. Ada juga yang dikonsumsi oleh hewan ternak. Dan hatta hingga bumi tersebut telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya menyangka bahwa mereka pasti bisa mendapatkan hasilnya, maka datanglah azab kami pada waktu malam dan siang. Dan itu dijadikanlah tanaman tersebut tanaman yang dihancurkan seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Itulah hakikat dunia. Pasti akan sirna. Tidak ada yang fana. Tidak ada yang kekal. Seluruh yang ada di kehidupan dunia ini. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang kalau kita sebutkan, seperti yang saya isyaratkan tadi, seluruhnya mencelah yang namanya kehidupan dunia. Seluruhnya merendahkan yang namanya kehidupan dunia. Nah, tidak ada yang memujinya sama sekali. Bahkan ketika ada orang yang merasa dia mendapatkan kemuliaan dengan keduniaan, Allah dengan tegas membantahnya.
Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Manusia ketika dilimpahkan nikmat itu kepadanya, diluaskan rezekinya, maka apa yang dia katakan? Rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Adapun sebaliknya, kalau faqadara alaihi rizqah, rezekinya disempitkan, dibatasi rezekinya. Apa katanya? Rabbi ahanan, Allah menghinakan saya. Ayat yang selanjutnya adalah kalla. Enggak seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Ya. Harta dunia dan semua yang ada di dunia ini, apakah itu tahta, harta dan wanita, itu umumnya, itu bukan tanda Anda memuliakan, Anda dimuliakan oleh Allah. Itu bukan tanda Allah memuliakan Anda. Atau ketika Anda miskin, termasuk miskin, yaitu tidak punya harta, tidak punya tahta, tidak punya wanita. Nah, apakah Allah menghinakan Anda? Tidak. Itu bukan tanda kehinaan. Kalla, sama sekali tidak. Indikator kemuliaan, indikator kehinaan itu bukan daripada banyaknya harta atau sedikitnya harta. Indikator kemuliaan itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan itu indikatornya. Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kita maksud dengan kecintaan dunia di sini adalah kecintaan yang berlebihan. Kecintaan yang berlebihan, tamak. Adapun sekedar digunakan sesuai dengan peruntukannya, dia punya harta, dia punya wanita, dia punya tahta atau pangkat jabatan, tidak membuatnya tamak, bukan itu yang diprioritaskan, maka itu bukan celaan untuk dia. Bukan celaan untuk dia. Apalagi kalau hal tersebut adalah wasilah, sarana untuk membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah yang menjadi penyebab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang ada di kehidupan dunia ini adalah wasilah, sarana untuk mencapai maksud dan tujuan utama kita diciptakan. Apa maksud dan tujuan utama kita diciptakan? Semua tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya, tidak ada lain. Tidak ada yang lain. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini maksud dan tujuan utama. Tidak ada yang lain. Cuma ini maksudnya kita diciptakan. Maka semua yang kita dapatkan di dunia ini harusnya untuk mencapai tujuan utama itu. Jangan malah dibalik. Jangan malah dibalik. Bagaimana caranya itu dibalik? Lupa maksud dan tujuan utama, kemudian sibuk atau menyibukkan diri dengan sarana, wasilahnya. Apa wasilahnya? Harta, tahta, wanita, dunia. Itu wasilahnya. Nah, sebab yang namanya menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu juga tidak akan bisa terwujud tanpa ada keduniaan. Tanpa ada keduniaan tidak akan bisa. Kita masih berada di kehidupan dunia ini. Nah, itu seluruhnya adalah sarana untuk mencapai tujuan. Kalau itu dibalik, ini yang menjadi masalah.
Bahkan ada yang lebih parah. Tujuannya dijadikan sarana untuk mendapatkan dunia. Kok bisa begitu? Iya. Ia beramal amalan akhirat, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Beramal amalan agama, tapi untuk mendapatkan dunia. Kalau mau contoh cukup banyak. Apalagi semakin pesatnya teknologi, semakin banyak itu contohnya. Iya. Orang yang sedang melakukan ibadah, harusnya itu ibadah kan privasi. Ya. Privasi, bukan publikasi. Iya. Tapi dia ingin mendapatkan dunia. Apa dunia yang didapatkan? Terkenal. Dikenal. Masyhur. Ya. Maka atau ingin mendapatkan sebutan orang soleh, wanita solehah, ya, wanita idaman bagi para ikhwan. Maka setiap melakukan ibadah, alhamdulillah, jilbab ini sudah match dengan saya. Contoh gini, ya, alhamdulillah sudah melakukan puasa sunat Syawal, sedang buka. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya apa itu semua? Ingin dikenal, ya, ingin mendapatkan nikmat dunia yang berupa terkenal. Terkenal, masyhur itu nikmat duniawi. Itu yang ingin dicapai. Itu yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, ya. Nanti ingin menyumbang kalau ada publikasi. Ya. Si fulan menyumbang, kalau tidak disebutkan namanya, wah, tidak mau menyumbang itu. Ya. 6. Harus disebutkan lengkap. Ya. Fulan bin fulan. Kalau perlu semuanya di depan gelarnya disebutkan apa semua. Kalau tidak mau menyumbang dia. Memang tujuannya untuk apa? Kalau untuk dunia, itulah tadi. Amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Ya. 6. Waspada ini jemaah sekalian, khususnya kepada mereka yang punya tanda kutip skill dari sisi agama. Ya. Skill dari sisi agama. Ya. Yang bagus suaranya ketika ngaji, ketika tilawatul Quran. Ya. Nanti dia mau ngaji, nanti dia mau tilawatul Quran ketika terpenuhi syarat tarifnya. Tarifnya sekian kalau mau mengundang saya. Saya mau ngaji di acara itu, tarifnya sekian. Termasuk ustaz. Ya. Nanti dia mau hadir untuk pengajian, ini daftar tarif yang mesti Anda pahami. Ya, 10 kilo dari rumah sekian. Ya, misalnya contoh 20 kilo sekian. Sampai di sana harus ada akomodasi dan asi-asi yang lain. Ya. Baru dia datang. Kalau tidak boleh. Masya Allah. Ini amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Nah, sama juga dengan mereka. Minta maaf kalau ada yang tersinggung. Para ikhwan, laki-laki. Iya, kita masuk majelis pengajian itu deh. Kenapa? Banyak ahwatnya. Banyak gadisnya beda di situ. Pokoknya asal masuk lagi di situ, panjang-panjang menjenggot tak sedikit, dicarikan lagi itu. Masuk deh. Perbaiki niat muka masih. Ya. Hijrah, ya. Itu amalan untuk mendapatkan pahala akhirat. Ini tujuannya untuk apa? Mendapatkan wanita. Wanita itu bagian daripada dunia. Waspada jemaah sekalian. Iya. Waspadalah. Iya. Maka kita kembali kepada yang tadi. Kalau mau saya sebutkan contoh yang seperti itu cukup banyak. Habis waktu. Antum fahamlah bagaimana seharusnya amalan akhirat itu kok didarikan kepada dunia. Iya. 6. Termasuk
minta maaf para imam, para muazzin di sini, ya. Nah, muazzin mengumandangkan azan, imam, itu semuanya pekerjaan yang mulia. Ya. Pahalanya luar biasa. Tetapi jangan itu dijadikan sarana untuk mendapatkan duniawi. Jangan niatnya untuk menjadi seorang muazzin atau menjadi imam itu untuk mendapatkan bagian duniawi. Ya. Bagaimana indikatornya? Nanti dia mau azan kalau dibayar sekian. Kalau tidak dibayar sekian tidak mau azan. Suara saya mahal katanya. Ya. Tarifnya sekian kalau azan. Imam nanti dia mau jadi imam kalau tarifnya sekian. Di bawah itu cari kok yang lain. Ini yang kita maksud tadi. Ya. Amalan akhirat ternyata untuk mendapatkan dunia. Ya. Padahal harusnya dibalik. Semua yang ada di dunia ini itu wasilah untuk mendapatkan akhirat. Ya. Jangan dibalik seperti itu. Ya. Nah, termasuk jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka yang katanya saya tidak tamak dengan kehidupan dunia, biasa saja. Ya. Tetapi ketika tiba saatnya untuk melaksanakan kewajiban, dan itu adalah maksud dan tujuan yang diciptakan, ia begitu sulit meninggalkan apa yang sementara ia kerjakan. Yang sedang asik bekerja, sulit meninggalkan tempat dia bekerja untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Alasannya sedang kerja. Yang sedang asik bermain, ya, entah itu permainan olahraga ataupun yang lainnya, ya, dikasih match, dikasih pas-pas, ya, supaya ya dapat semuanya katanya. Bisa jadi jamak. Bayangkan, bisa jadi jamak. Iya. Padahal seharusnya akhirat itu diprioritaskan, bukan malah dibalik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang terpapar dengan penyakit al-wahan, cinta dunia yang berlebihan, iya, maka seperti kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia akan mengalami yang namanya hammum lazim, kegalauan yang terus-menerus. Kenapa? Sebab kalau memang dia tujuannya adalah dunia, sedih ketika dia belum dapat dunia yang dia inginkan, masih juga galau ketika dia dapatkan dunia itu. Kenapa? Khawatir hilang. Dan lebih parah lagi ketika dunia yang sudah dapatkan hilang betul. Di situ kesedihannya luar biasa. Ya, sebelum didapatkan itu, dia sudah sedih. Bagaimana cara dapatkan itu? Begitu sudah dapatkan, masih sedih. Bagaimana mempertahankan ini? Ketika hilang, sedihnya tambah luar biasa. Iya. Nah, makanya lihat saja orang-orang yang betul-betul luar biasa kecintaannya kepada dunia. Ya, ada orang yang minta maaf, kehilangan hartanya mungkin, katakanlah berapa? 50 juta, 100 juta, seolah-olah dia mau bunuh diri. Kenapa? Setelah mati dia perjuangkan dapat itu. Terus dia jaga lagi, sedemikian dijaganya, tidak mau cipek. Ya, waktunya dikeluarkan zakatnya, nah kurangi sedikit supaya tidak kena zakat. Ya, begitu pas lewat itu, nah tambahi lagi. Tidak mau dikurangi, bahaya kurang nanti. Begitu dia kehilangan, luar biasa. Ya, sampai mau bunuh diri. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti itu sudah terpapar dengan yang namanya penyakit al-wahan. Dan orang yang sudah demikian,
pasti takut mati. Iya. Dia ingin hidup selamanya. Iya. Dia ingin hidup selamanya untuk menikmati yang namanya keduniaan tersebut. Padahal dia sudah tahu bahwa tidak mungkin dia akan hidup selamanya. Tidak mungkin. Itu nonsense. Iya. Maka kita ringkas jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menyikapi yang namanya kehidupan dunia? Iya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib habibaka haunan ma." Ahbib habibaka haunan ma. Cintai apa yang ingin kau cintai sekadarnya. Jangan berlebihan. Cinta dunia, harta, tahta, wanita, silahkan. Tabiat itu. Tapi haunan ma, jangan berlebihan. Asa ayyakuna baqidaka yawman ma. Sebab harta, tahta, wanita, dunia itu bisa jadi akan menjadi musuhmu di akhirat. Ya, akan menjadi musuhmu di akhirat. Kok bisa? Iya, harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki kalau dari sumber yang halal pasti dihisap. Ya. Nah, ditanya input outputnya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Terjebak macet nanti di akhirat, di padang mahsyar. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Setiap sennya macet. Ya. Tidak bisa bergeser kakinya ketiga itu. Macet. Nah, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Itu tuh halal. Bagaimana dengan haram? Kalau yang halal dihisap, yang haram itu akan diazab, akan menjadi musuh Anda pada hari kemudian. Iya. Nah, iya. Kalau mau dibahasakan lebih sederhana, jadikan harta Anda itu di tangan, bukan di hati. Jangan masukkan di hati. Maksudnya bagaimana? Iya. Kalau Anda masukkan di hati, jangankan hilang semua, hilang sedikit saja sakit. Iya kan? Tapi kalau dijadikan di tangan, iya mau pergi, mau dia apa? Memang Allah takdirkan pergi. Allah takdirkan mesti dikeluarkan. Iya. Harta yang kita miliki saat ini di dunia, bagaimanapun sedikitnya atau banyaknya, maka percayalah jemaah sekalian, itu bukan harta yang milik kita. Bukan harta milik kita itu. Kenapa? Sebab yang kita miliki saat ini di dunia hanya ada dua kemungkinan. Kita yang meninggalkannya atau kita ditinggalkan oleh harta itu. Kita yang meninggalkannya, ya kita meninggal. Harta tersebut yang kita tinggalkan entah dinikmati oleh ahli waris kita atau yang lainnya. Iya. Atau sebaliknya, harta itu yang meninggalkan kita. Entah dengan kita ditipu, dizolimi, iya, terbakar, atau apa. Itu hakikat di dunia ini. Makanya bukan harta kita yang kita miliki yang di dunia, bukan. Yang mana hakikat harta yang sebenarnya, yang sudah kita transfer ke akhirat. Ya, yang kita sudah transfer, entah bentuknya infak, sedekah, sumbangan, zakat, itu yang menjadi milik kita. Itu yang akan menjadi milik kita. Adapun yang saat ini seperti tadi, ya, yang masih melekat pada diri kita, makanan, minuman pasti habis. Yang kita pakai pasti akan usang. Bukan harta kita. Iya, harta yang sebenarnya yang sudah kita transfer ke akhirat. Iya. Maka silahkan Anda memikirkan hal tersebut. Iya. Jadikan dunia itu di tangan. Iya. Bukan di hati. Ketika tiba saatnya untuk dikeluarkan, hati kita tidak akan galau. Iya. Makanya Imam Ahmad, kalau saya tidak salah rahimahullah ta'ala, itu pernah ditanya, apakah seorang yang memiliki 1000 dinar, bayangkan 1000 dinar itu berapa? 1 dinar itu mata uang emas, orang kaya. Apakah orang yang kaya masih bisa zuhud terhadap dunia? Iya, masih bisa katanya. Gimana? Ketika ia mendapatkan harta dunia, ia juga tidak begitu bangga dan tidak begitu senang. Ketika harta itu hilang, dia tidak galau. Sebab memang tidak ada di hatinya.
Yang bikin orang itu bangga dan senang ketika itu di hati. Yang membuat dia sedih dan galau ketika itu di hati. Tapi ketika itu di tangan, kapan saatnya keluar? Keluar. Tidak masuk dalam hatinya. Nah, ini. Itulah yang terbaik. Jangan jadikan di hati, jadikan di tangan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa abghid bagidaka haunan ma." Kalau tadi urusan cinta mencintai, cinta dengan dunia, termasuk masalah dunia, sekadarnya. Jangan berlebihan. Iya. Nah, kalau untuk urusan benci membenci, abghid bagidaka haunan ma. Silahkan Anda membenci sesuatu atau seseorang, jangan berlebihan. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka haunan ma. Sebab bisa jadi itu akan menjadi orang yang kau cintai nanti pada hari kemudian. Kok bisa? Iya. Mungkin saat ini kita membenci si fulan, kita membenci si Alan. Padahal yang kita benci itu orang yang bertakwa. Kita benci dia kenapa? Alasan pribadi. Entah itu dengki atau hasad dan yang semisalnya. Kita tidak suka sama dia. Iya. Kenapa kau benci si fulan? Lebih kaya dari saya. Kenapa kau benci si fulan? Banyaknya istrinya, saya tidak ada satu. Tidak ada bisa satu saya kasihan. Iya. Contoh gitu. Iya. Nah, benci karena masalah duniawi. Iya. Nah, persoalan-persoalan duniawi. Ya kalaupun harus benci, jangan berlebihan. Iya. Kenapa? Asa iyakuna habibaka yawman ma. Bisa jadi dia menjadi orang yang kau cintai nanti pada hari kemudian. Kenapa? Sebab hamba-hamba Allah yang mukmin, yang bertakwa, itu akan memberikan syafaat kepada kaum mukminin. Nah, bisa jadi adalah orang yang paling kau cintai nanti pada hari kemudian. Maka demikian pula dengan kebalikan yang kita sebutkan tadi tentang masalah kecintaan. Jangan berlebih-lebihan. Iya. Maka cintailah dunia ini, kalaupun mesti dicintai, sesuai dengan tabiat kita. Iya. Jangan sampai hal tersebut membuat kita lalai dari maksud dan tujuan utama. Kita diciptakan itu beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan apa yang kita miliki itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan terbalik. Semakin banyak yang kita miliki, kita semakin jauh dari Allah. Ini terbalik. Ya. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia kaya, dengan kemiskinannya dia mendekatkan diri kepada Allah, dengan kekayaannya pun dia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita dianjurkan untuk zuhud terhadap dunia, bukan artinya kita disuruh miskin, disuruh kere, disuruh jadi fakir, tidak. Bukan demikian maksudnya. Tetapi yang dikhawatirkan dengan hal tersebut, Anda jauh dari Allah. Anda lupa dengan maksud dan tujuan Anda diciptakan. Itu. Kok bisa demikian? Sudah terbukti. Makanya Nabi SAW beberapa sahabat yang lalu sudah mengingatkan. Mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak khawatir dengan kemiskinan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tabsuta alaikum ad-dunya. Yang saya khawatirkan sama kalian itu kalau dunia ini dihampalkan untuk kalian, dibentangkan untuk kalian. Mudah kalau mendapatkan keduniaan. Mudah untuk menjadi kaya. Itu yang Nabi khawatirkan. Kenapa? Fatanafasuha kama tanafasuhum. Kalian akan berlomba-lomba untuk hal tersebut. Sebagaimana umat terdahulu melakukan yang demikian, maka kalian pun dibinasakan sebagaimana umat terdahulu dibinasakan. Nabi tidak khawatir kita menjadi miskin. Yang beliau khawatirkan justru tadi. Ketika dunia itu dibentangkan dan dihamparkan dan dimudahkan untuk kita. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi
Iya, wa ala alihi wasallam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iya. Ini penyakit yang paling berbahaya dibandingkan COVID-19. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan itu sangat-sangat berbahaya. Orang yang tamak akan keduniaan, dia tidak akan peduli dengan apakah yang harta yang dia dapatkan itu halal atau haram, tidak peduli. Toh setiap dia dapat, yang ucapkan alhamdulillah. Walaupun dari sumber yang tidak benar, walaupun dari sumber yang haram, semuanya diucapkan alhamdulillah. Iya. Padahal harta yang haram itu pasti akan membuat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak ada ceritanya seorang muslim yang betul-betul cerdas itu akan menggadaikan sesuatu yang fana, menggadaikan sesuatu yang kekal di akhirat dengan sesuatu yang fana di dunia ini. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Sebab dia tahu kehidupan akhirat adalah kehidupan yang khair wa abqa. Kehidupan yang jauh lebih baik dan kehidupan yang abadi. Adapun kehidupan di dunia ini pasti akan sirna. Pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang abadi di kehidupan dunia ini. Maka dunia jadikan dia wasilah. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Maksud dan tujuan kita di dunia ini hanya untuk mengumpulkan perbekalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang takut mati, itu juga ada yang tabiat. Ya. Secara tabiat semua orang takut mati. Ya. Ada yang berani mati di sini? Ada pasukan berani mati? Itu hanya nama. Hanya nama. Dan hanya sebagian orang yang sedikit talekam. Semua orang takut mati. Ya. Nah, pasti demikian. Cara tabiat. Ya. Sebagaimana kita takut kalau dipatok ular. Takut tenggelam. Tabiat manusia pasti takut mati. Kan begitu? Yang tercela itu adalah takut akan kematian disebabkan kerusakan pada imannya. Imannya bermasalah. Itu yang tercela. Adapun secara tabiat tidak ada masalah. Semua hal yang membahayakan kita takut, tabiat tidak ada masalah. Tapi jangan hal tersebut membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sampaikan di kesempatan ini tidak sistematis, ya. Tidak sistematis. Ya. Nah, yang jelas kita ingin mengingatkan kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin termasuk yang hadir saat ini penyakit cinta dunia dan takut mati, waspada. Ia penyakit yang menimpa agama, bukan penyakit yang menimpa fisik. Penyakit yang menimpa agama jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit yang menimpa fisik. Maka karena dia lebih berbahaya, harusnya kita lebih perhatian dengan penyakit tersebut dibandingkan penyakit yang menimpa fisik kita. Nah, saya kira ini jemaah sekalian. Nah, di sini pertanyaan, apakah harus seimbang antara dunia dan akhirat? Memang ada yang bisa seimbangkan dunia dan akhirat? Ada yang bisa seimbangkan dunia dan akhirat? Kalau ada yang bisa seimbangkan secap jempol 10, bahkan 15 dengan jempol kakiku. Kalau ada yang bisa seimbangkan. Contoh, Allah berikan waktu 24 jam. Berapa jam antum pakai beribadah? Berapa jam? Bisa 12 jam? 12 jam untuk ibadah, 12 jam untuk dunia? Bisa? Mana bisa? 8 jam kau pakai tidur. 8 jam kau pakai kerja. Ya, dengan semua bidang pekerjaan, di kantor, di pasar, dan di mana. 8 jam berikutnya kau pakai apa? Jalan-jalan. Liburan, vacation, refreshing. Genap 24 jam. 8 jam. Mana nih untuk ibadah? Oh, di sela-selanya tadi itu. Bisa seimbang dari sisi waktu? Nah.
Anda punya harta 10 juta. Anda berani keluarkan 5 juta dan simpan 5 juta? Saya pernah mengatakan, uang 100 ribu ketika berhadapan dengan kotak amal, banyak sekali itu 100 ribu. Tapi kalau berhadapan dengan mall, sedikit sekali itu. Bisa seimbang enggak? Enggak bisa. Iya. Mana bisa? Makanya tidak ada konsep keseimbangan. Yang ada itu konsep memprioritaskan akhirat. Kenapa? Contoh, doa sapu jagat yang diajarkan oleh Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu konsep keseimbangan? Enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Sudah satu. Dunia satu. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Akhirat kebaikan. Sudah satu-satu. Wa qina adzaban nar. Dan jauhkan kami dari neraka. Ini neraka di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Berarti dunia, akhirat dua dibandingkan dunia. Ada juga dalam surah Al-Qasas yang biasa sebagian orang katakan, ini konsep keseimbangan. Allah sebutkan, wabtaghi fima ataakallahu fid daril akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini katanya konsep keseimbangan. Carilah wabtaghi fima ataakallahu fid daril akhirah. Allah perintahkan cari karunia Allah untuk kehidupan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Lihat, ini bukan konsep keseimbangan. Justru yang Allah perintahkan cari untuk kehidupan akhirat. Untuk dunia Allah sebut, apakah Allah perintahkan? Enggak. Wala tansa nasibaka, jangan kau lupa kau masih di dunia. Bukan konsep keseimbangan itu, tapi kita diperintah untuk berlomba-lomba untuk kehidupan akhirat. Mungkin ada yang masih ingat dulu ketika disuruh pergi kuliah di Makassar sama orang tuanya. Ya. Nah, apa? Kuliah. Jangan suka ngelayap. Pokoknya kasih bagus kuliahmu. Jangan kau lupa sholat. Itu kan begitu biasanya. Harusnya dibalik. Kalau sudah ayat tadi. Jaga sholat. Allah perintahkan untuk akhirat. Perintah. Wabtaghi fima ataakallahu fid daril akhirah. Jaga sholat. Iya. Dan jangan lupa kuliah yang baik. Harusnya dibalik seperti itu. Kan begitu kan? Ini malah dibalik. Kamu harus kuliah dengan baik. Jangan suka bolos. Iya. Jangan suka ngelayap. Jangan kau lupa. Jangan kau lupa sholat. Kebalik. Harusnya sholat yang benar. Dan jangan lupa kuliahmu. Karena kuliah itu dunia. Sholatnya itu akhirat. Maka bukan harus seimbang, tapi enggak mungkin seimbang. Yang ada itu kita mendahulukan akhirat. Walaupun kita sedang mengerjakan pekerjaan duniawi. Kok bisa? Bisa. Ya. Bagi mereka yang sedang mengerjakan pekerjaan duniawi, contoh yang pergi bekerja, entah itu di pasar, di empang, di lahan pertanian, di kantoran, niatkan supaya dia dapat pahala akhirat, itu untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dia sudah melakukan jihad dan ibadah, dapat pahala akhirat. Ya. Semua aktivitas duniawi bisa seperti itu, selama aktivitas duniawi yang mubah. Ya. Selama itu aktivitas duniawi yang mubah. Ada yang mau beli kendaraan, apakah bisa dapat pahala? Bisa. Saya rencana mau beli kendaraan ini supaya apa? Mudah kalau saya misalnya ke masjid. Ya. Mudah membantu kaum muslimin. Ya. Mudah ketika ada tetangga yang mau melahirkan, bisa dibawa. Bisa dapat pahala akhirat. Aktivitas duniawi. Harusnya demikian. Ya. Jadi sekali lagi, bukan mau diseimbangkan. Kalau mau seimbang susah, pasti akan condong kepada dunia. Itu pasti. Ya. Itu pasti.
Tapi yang benar adalah kita berusaha memprioritaskan kehidupan akhirat. Walaupun kita sedang melaksanakan aktivitas duniawi. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.